Hi guys, welcome to my adventure, my story, and my life with Agustinus Kakombohe. Halo teman-teman. Nah, gimana kabar teman-teman pada saat ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit, dan masih tetap beraktivitas dalam rumah sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yakni bagaimana mengenal kepribadian kita apabila kalau kita adalah seorang ekstrovert. Nah, sebenarnya siapa sih seorang ekstrovert tersebut? Apakah orang-orang ekstrovert itu sering pansos dan suka berada dalam beberapa mitos-mitos lain yang dikatakan oleh orang-orang? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman siapa sebenarnya seorang ekstrovert. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau introvert itu adalah sekumpulan orang yang memperoleh tenaga, kekuatan, motivasi ketika mereka berada dalam kondisi sendiri. Nah, bedanya dengan ekstrovert, ekstrovert itu adalah sekumpulan orang yang memperoleh tenaga, kekuatan, dan lain-lain ketika mereka berada dalam kerumunan, komunitas, kumpulan dengan orang lain, ketika mereka berada di dunia di luar dari diri mereka sendiri. Nah, itu bedanya dengan, itu adalah seorang ekstrovert dan bedanya dengan seorang introvert. Nah, teman-teman sekalian, beberapa cara untuk mengenal seorang ekstrovert adalah, pertama, ciri-ciri seorang ekstrovert itu adalah ekstrovert mereka sering bersosialisasi dan sering berinteraksi dengan orang lain. Apabila teman-teman melihat sekelompok orang yang mudah bergaul, mudah bersosialisasi dengan orang lain, maka orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang yang ekstrovert, di mana mereka mudah membangun kehidupan sosial dengan orang lain. Nah, ciri yang kedua dari seorang ekstrovert adalah mereka adalah seorang yang penuh dengan semangat. Akan sangat susah mencari seorang ekstrovert tidak bersemangat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang penuh dengan antusias, mereka penuh dengan semangat ketika berada dalam kehidupan keseharian mereka. Oleh karena mereka penuh dengan semangat, teman-teman, maka penuh dengan antusias, mereka itu memiliki aura yang positif ketika melakukan sesuatu. Mereka adalah sekumpulan orang yang sangat optimis ketika melakukan sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mereka lihat itu kebanyakan dari hal-hal yang dapat membangun kehidupan mereka. Nah, ciri yang ketiga dari seorang ekstrovert adalah mereka adalah sekelompok orang yang dapat merespon secara verbal dengan cepat, atau mereka adalah sekumpulan pembicara-pembicara yang handal. Apabila teman-teman dalam kehidupan sehari-hari menemukan sejumlah orang yang mampu berbicara dengan fasih, berbicara dengan baik, dapat dimengerti dengan baik oleh orang-orang lain, maka orang-orang tersebut bisa dikatakan seorang ekstrovert. Kemudian, seorang ekstrovert itu mereka mampu menjelaskan, meruntut segala sesuatu dengan baik. Walaupun tidak semua ekstrovert seperti itu, tapi pada umumnya orang-orang ekstrovert adalah orang-orang yang cepat merespon segala sesuatu dengan verbal. Jadi kalau ada diskusi, ada sesi tanya jawab, mereka adalah dalam satu ruangan, mereka adalah orang-orang yang paling cepat memberikan respon kepada pertanyaan atau kepada studi kasus yang dibahas pada saat itu. Ya, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat dari seorang ekstrovert adalah mereka mampu mencairkan suasana. Nah, dalam keadaan apapun, teman-teman, dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan yang cukup kaku, seorang ekstrovert itu mampu mencairkan suasana. Jadi dari kaku mereka bisa mampu mencairkan suasana menjadi friendly dan juga mereka adalah orang yang walaupun dalam keadaan sedih atau dalam suatu kondisi yang cukup menyedihkan, mereka adalah penghibur-penghibur yang baik ketika berada dalam kondisi seperti ini. Ciri yang terakhir dari seorang ekstrovert adalah mereka suka atau senang sekali berada dalam sebuah komunitas atau kelompok. Teman-teman sekalian akan susah menemukan seorang ekstrovert berada dalam kondisi sendiri. Kenapa? Karena seperti yang sudah katakan tadi, bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang memperoleh kekuatan ketika berada dalam komunitas atau kelompok. Jadi mereka mudah sekali ditemukan orang-orang yang suka berada dalam kelompok. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang ekstrovert. Nah,
buat teman-teman sekalian, beberapa tips yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan seorang yang ekstrovert adalah, pertama, teman-teman harus tahu bahwa pada umumnya orang ekstrovert itu adalah orang yang suka berbicara. Dan pada situasi tertentu mereka dapat mendominasi pembicaraan. Oleh karena itu teman-teman harus tahu kapan masuk dalam pembicaraan, kapan mengizinkan teman Anda untuk berbicara, dan kapan Anda masuk dalam pembicaraan tersebut. Jadi kalau seandainya dia terlalu dominan atau teman-teman yang terlalu dominan itu akan mengganggu pergaulan atau pertemanan dari teman-teman sekalian. Dan kedua adalah karena mereka adalah seorang yang antusias dan penuh semangat, teman-teman akan susah untuk mengidentifikasi seorang ekstrovert memiliki masalah. Kenapa? Karena selain mereka adalah orang yang optimis, mereka orang yang semangat, terkadang mereka menyembunyikan berbagai masalah mereka di balik dari kondisi semangat, happy yang mereka tunjukkan. Oleh karena kondisi ini sering terjadi, alangkah baiknya dalam pertemanan dengan seorang ekstrovert, teman-teman butuh mendengar, menggali lebih banyak, dan mengizinkan dia mengekspresikan. Biasanya pembicaraan awal itu hal-hal yang umum, nanti hal-hal yang berkaitan dengan keadaannya itu bisa disampaikan di bagian belakang dari pembicaraan teman-teman sekalian. Nah, apabila teman-teman menemukan seorang ekstrovert yang ingin menyendiri, berarti pada saat itu memang dia benar-benar mengalami sesuatu yang butuh dia sendiri. Jadi sekali lagi, tidak semua orang memiliki 100% sisi ekstrovert karena dia tetap membutuhkan recharge time dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, biasanya kita tanya aja kalau ada hal yang bisa kita bantu, dan kalau seandainya tidak ada, kita biarkan aja dalam kurun waktu tertentu mereka berada sendiri. Nah, walaupun mereka adalah seorang ekstrovert yang penuh dengan semangat dan antusias, teman-teman juga harus mengetahui bahwa sejumlah ekstrovert mereka adalah overthinker. Jadi biasanya mereka tuh bisa memikirkan sesuatu berlebihan, teman-teman. Kenapa? Karena ya begitulah salah satu tipikal sisi buruk dari seorang ekstrovert. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang memiliki kepribadian ekstrovert harus mencari tahu kelemahan dari seorang ekstrovert dan mengatasi kelemahan ini dari waktu ke waktu. Dan apabila memiliki teman-teman yang lain yang berkepribadian ekstrovert, mampu mengenal mereka lebih jauh lagi dan cari tahu cara untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan mereka, itu sangat baik. Nah, ini saja video yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Jadi tidak salahnya untuk menjadi seorang ekstrovert. Sebagaimana kita membutuhkan seorang introvert dalam kehidupan kita, kita juga membutuhkan seorang ekstrovert dalam kehidupan kita. Jadi apabila teman-teman seorang introvert, itu teman-teman juga butuh teman yang ekstrovert. Sebaliknya, apabila teman berkepribadian ekstrovert, teman-teman juga butuh orang lain yang berkepribadian introvert. Kenapa? Karena dalam kehidupan tatanan sosial, pada umumnya kita akan saling melengkapi sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan peran kita dalam kehidupan sosial. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman untuk mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi, dan mengenal diri orang lain dan memahaminya dengan lebih baik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbenah diri.